Nah, ngapain masuk anggota dewan, Pak? Jadi bupati, jadi wali kota atau gubernur nggak mungkin ya di eksekutif. Oh, mungkin yang selama ini punya ruang ya anggota legislatif ya, anggota dewan. Ayo izinkan teman-teman saya masuk terjun di dunia politik. Sebenarnya Pak, di Jawa Barat ini apa sih unggulan produk atau produk pertanian? Tentu padi ya. Padi. Oke. Padi ya, karena sentra padi nasional kan di kita ya. Ya, penghasil padi. Kuncinya di pemerintah desa sebenarnya. Pemerintah desa harus mengeluarkan peraturan desa bahwa sawah abadi di desa dia itu misalkan 10 hektar, 20 hektar. Nah, sawah abadi ini penting karena akan dilarang dialihfungsikan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Adikarya Parlemen. Di studio Tribun Jabar telah hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Saiful Bahri, yang akan membahas dan berbagi cerita terkait dengan profil beliau dan juga apa-apa saja yang sudah diamati selama ini setelah pelantikan mungkin dan duduk di Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Iya. Oke, baik. Yang pertama selamat Pak ya atas pelantikan bulan September ya Pak? Ya, tanggal 2 September. 2 September yang lalu di Gedung Merdeka Pak ya? Gedung Merdeka. Di Gedung Merdeka. Nah, baik Pak. Sebelum kita berbicara atau ngobrol-ngobrol yang rada serius ataupun yang sangat serius gitu ya. Iya. Apa nih Pak yang diamati setelah 1 bulan lebih menjadi wakil rakyat Jawa Barat ini Pak? Terima kasih. Jadi pasca pelantikan tanggal 2 September 2024 kemarin, tentu saya pertama mengucapkan terima kasih terhadap konstituen saya yang masyarakat. Kebetulan saya di Jabar 2, Kabupaten Bandung, daerah pemilihannya. Mengucapkan banyak terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu wakil dari masyarakat di Kabupaten Bandung untuk duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang kedua juga juga ucapan terima kasih untuk Partai Demokrat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berlayar menggunakan dengan Partai Demokrat bergabung, dan alhamdulillah terpilih juga, diberi kesempatannya untuk menjadi anggota praksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi 1 bulan terakhir ini otomatis saya harus adaptasi dan harus belajar dengan peran, tugas pokok dan fungsi seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, ini mungkin saya memahami lah tugas pokok fungsinya yang selama ini kita tahunya di catatan-catatan kita waktu kuliah ya. Ya, tugas seorang anggota dewan itu seperti apa, ada 3 hal ya. Ternyata betul juga yang saya alami sekarang ya, apa yang saya terima secara teori dan sekarang saya praktekkan dengan apa yang saya dapat kemarin di bangku kuliah dulu lah. Gitu. Oke, baik. Yang menarik nih Pak ya, saya coba searching nih, Pak Saiful Bahri ini. Ternyata ini adalah periode pertama menjadi wakil rakyat Pak ya, di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, saya penasaran Pak, Pak Saiful ini apakah memang berlatar belakang keluarga orang tua yang politisi yang ya mungkin secara modalnya oke nih dari orang tua, karena kan jadi anggota dewan kalau latar belakang pendidikan ya dari berbagai latar belakang pendidikan boleh saja Pak ya. Nah, yang saya penasarannya ini latar belakang dari keluarga nih Pak, adakah turunan politisi atau seperti apa Pak? Orang tua saya ini buruh pabrik ya. Buruh Buruh pabrik.
di salah satu perusahaan tekstil di Ya, ya. Balenda. Kebetulan ibu bapak saya ini dulu pramuka. Oke. Di organisasi di Gerakan Pramuka dulu tahun 70-an lah, 70-an. Saya lahir ya di lingkungan orang tua yang aktif di pramuka dua-duanya gitu. Nah, dari sana kenapa keluarga saya kok di pramuka dua-duanya nih, ibu bapak gitu ya, aktivis. Mereka bicara bahwa kita bukan orang kaya, kita tidak punya apa-apa, hanya punya banyak teman, banyak kawan, ya. Dari banyak kawan teman, insya Allah kita bisa memberikan kebaikan yang mungkin tidak dinilai dengan uang katanya. Oke. Ya, saya aktif lah dari SD itu udah mulai aktif. Dari SD, ya, dari SD sampai sekarang, insya Allah. Alhamdulillah masih di Gerakan Pramuka ini, organisasi yang membesarkan saya, organisasi yang memberikan semangat untuk bagaimana orang yang tidak punya harapan, orang yang katakanlah tidak punya kesempatan seperti yang lain untuk terjun di dunia, ada jenjang karir yang bagus. Tapi dengan di Pramuka saya ditempa ilmu, tempa pengalaman, wawasan, ya. Dan dari Pramuka juga kita tahu banyak teman ya, bisa ke Batam, bisa ke Aceh, bisa main ke Papua, bisa main ke Sulawesi. Jejaringnya makin luas, Pak ya. Dengan bahwa benar Pramuka kita ternyata se-Indonesia ini menerima kita dengan baik ya. Alhamdulillah dari situ dapat ilmu-ilmu baru, dapat semangat baru yang buat saya sendiri ini bekal sebenarnya di organisasi yang ini melahirkan orang-orang hebat ya. Kayak Panglima Besar Sudirman itu orang kepanduan, Agus Salim itu orang-orang kepanduan ya, kepramukaan. Ya, termasuk yang buat saya yang menjadi semangat itu adalah bagaimana sifat karakter di kepramukaan, di kepanduan ini disebarkan kepada masyarakat atau teman-teman kita yang bukan orang pramuka. Ya, ya, ya. Isu-isu pramukanya, isu-isu kebaikannya, ya, kesukarelawanannya, ya, ini yang menjadi modal ya, modal dasar kita ada dimanapun buat kita ini sesuatu yang bisa diterima oleh publik gitu. Oke, baik Pak. Saat ini di media sosial itu Pak ya, sedang banyak yang ngomongin kalau bahasa gaulnya itu ngejulitin generasi Z Pak, Gen Z. Iya. Ya, ada yang bilang kurang loyal lah, ada yang bilang banyak lah, lebih ke tone negatif Pak ya, negatif arahnya ke negatif. Nah, masih relevan nggak Pak Pramuka ini untuk generasi-generasi itu Pak? Kalau saya sih menjadi sebuah tantangan buat Pramuka bahwa saat ini Pramuka masih tetap dibutuhkan untuk anak-anak, anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda ya. Karena di Pramuka ada jenjang ya, dari usia 7 sampai 25 tahun. Mereka adalah anggota Pramuka yang dimana mereka dididik di tempat sustainable ya, berkelanjutan gitu. Tidak hanya sebatas dia hanya menerima di satu jenjang saja, tapi kalau dia ikutin dari usia siaga, penggalang, penegak, pandega, insya Allah mereka akan setidaknya punya barier lah, punya semangat yang lebih tangguh, lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak yang seumur yang tidak pernah ikut di Pramuka. Itu bukan teori ya, tapi memang pengalaman kita ya. 61 tahun 61 berdirinya Pramuka, Gerakan Pramuka ini tentu usia yang tidak sedikit di organisasi kita ini ya. Apalagi kalau kepanduan kita tarik ke belakang sebelum Indonesia merdeka, kepanduan kita di tahun 1928 sudah ada gitu ya. Di 1908 sudah ada kepanduan saat itu ya, untuk kalangan pribumi, kalangan ningrat juga ada. Jadi esensi dasarnya ya kita tidak lekang oleh zaman, ya, tidak luntur dengan kondisi teknologi, karena kita beradaptasi juga ya. Karena kebetulan saya Ketua Harian Pramuka Kabupaten Bandung, tentu kita juga harus mengadaptasikan organisasi kita dengan kondisi zaman saat ini dan kondisi tantangan anak-anak kita yang generasi Gen Z atau milenial ini, yang agak
lain dari zaman kita dulu di saat ini gitu. Baik, Pak, Bapak aktif di Pramuka dari sejak lama. Iya. Orang tua juga berlatar belakang aktif di Pramuka. Iya. Dan klarifikasi kalau salah Pak ya. Bapak ini juga peduli terhadap dan memiliki hobi-hobi olahraga juga. Nah, Betul. seperti itu. Nah, ngapain masuk anggota dewan, Pak? Kan ini olahraga itu sudah membuat otak itu semakin fisik sehat, otak juga gak banyak pikiran gitu Pak ya. Ngurusin pramuka juga yang sudah mendarah daging bagi Bapak ini sudah sangat nikmat. Ini terjun menjadi wakil rakyat dalam tanda kutip menjadi pembantu rakyat loh Pak. Ya kan? Menyelesaikan segala permasalahan. Apaan sih Pak? Iya, sebenarnya satu ya. Buat saya kalau saya sendiri ini semangat kita untuk membantu masyarakat, memberikan kebaikan, menularkan kebaikan-kebaikan ya. Kalau kita tidak punya kemampuan kita hanya terbatas. Mungkin saya bisa bantu selama ini ya 100 orang, 200 orang. Oke, kita minimal kita barier dan ketemu dengan orang-orang baik lah. Nah, kalau selama ini mereka dalam perjalanan, mungkin ya yang pramuka juga ada di guru ya, yang pramuka juga ada yang seorang petani, yang pramuka juga ada yang buruh di pabrik. Mereka kadang-kadang ngeluh tentang kondisi guru, tentang kondisi pertanian, tentang kondisi bagaimana UMR, bagaimana ancaman PHK. Saya berpikir, oh iya ya harus ada orang-orang pramuka yang bisa terjun masuk di ranah-ranah yang akan memutuskan sebuah kebijakan. Kalau selama ini anak-anak pramuka, kader-kader pramuka kita tidak ada, ya jelas mereka ngeluhnya hanya ke kita saja dan tidak ada solusi. Karena kita bukan pengambil sebuah kebijakan. Tapi kalau kita ada di legislatif, yang orang-orang kader pramuka ada di eksekutif, tentu akan memperjuangkan apa yang oleh teman-teman rasakan di organisasi kita, meskipun profesi lainnya ada keluhan-keluhan gitu. Dan mereka bisa menjadi agen-agen of change-nya untuk masyarakat gitu. Misalkan masalah guru honorer, masalah P3K ya, keluhan guru honorer, honornya sedikit, gimana ya ini saya kan curhatnya di internal pramuka itu mereka lebih terbuka. Dan akhirnya oh iya ya, siapa yang bawa ini? Siapa yang bawa aspirasi ini? Harus ada dari di organisasi baik itu olahraga. Kebetulan saya ketua Perbasi nih ya. Ketua bola basket ya Kabupaten Bandung udah 2 periode. Jadi buat saya sama. Bagaimana insan basket, atlet basket ke depan seperti apa, masa depannya seperti apa. Mereka kan kadang curhat ya. Udah berprestasi, kadang-kadang pemerintah mengabaikan mereka. Kan ternyata sama, cabur-cabur yang lain juga sama. Sudah dapat PON, dapat ini, kadang-kadang masa depannya mereka terabaikan oleh negara. Nah, tentu di situ peran seorang yang mengambil kebijakan, yang mempengaruhi kebijakan itu harus ada di situ gitu. Jadi, oh saya kayaknya harus terjun di dunia yang mungkin kalau jadi jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota atau gubernur nggak mungkin ya di eksekutif. Oh mungkin yang selama ini punya ruang ya anggota legislatif ya atau dewan. Ayo izinkan teman-teman saya masuk terjun di dunia politik. Ya. Untuk apa? Memperjuangkan aspirasi. Tidak hanya yang dari komunitas-komunitas yang membesarkan saya, tapi masyarakat-masyarakat dengan profesi lain juga saya harus memperjuangkan itu. Dan tanggal 2 kemarin, 2 September, saya kan disumpah. Harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya. Sumpah itu janji saya. Mau tidak mau selama 5 tahun harus memperjuangkan tidak hanya yang komunitas di pramuka, di olahraga, tapi di masyarakat secara umum gitu Mas. Kepedulian terhadap dunia olahraga khususnya basket. Semoga ini angin segar Pak bagi atlet yang mungkin bonus ponnya belum cair Pak. Saya mau tahu ada bonus pon yang belum cair nih Pak. Insya Allah, bagi atlet-atlet ini Pak. Tahun depan katanya. Tahun depan cairnya Pak ya. Baik Pak, itu hanya sekilas Pak ya. Nah, kita mau beralih nih Pak ke masalah Komisi 2 nih Pak. Di Komisi 2 ini membidangi apa saja Pak? Kebetulan di fraksi Partai Demokrat saya ditugaskan di Komisi 2. Buat saya penugasan penting di mana saja buat kita
karena harus samina wa atona terhadap pimpinan partai yang saya ikut. Saya terima di Komisi 2, itu bagiannya ekonomi. Ya. Mitra kerja kita bagian ekonomi, di mana di sana ada 9 mitra kerja yang tentu saya harus menjadi tantangan saya untuk makin makin memperdalam, memperkuat tentang tugas pokok mitra-mitra kita itu. Ya, dari 9 ini kan yang 5 mitra ini dari pertanian ya, berbasis pertanian gitulah. Satu dari dinas ketahanan pangan dan peternakan, kemudian dinas dinas perikanan dan kelautan, kemudian dinas tanaman pangan dan hortikultura ya, perkebunan, dinas perkebunan, dinas kehutanan gitu ya. Ya, kalau ekonominya di Indag ya, industri perdagangan, kemudian ada koperasi dan usaha kecil, dan pariwisata dan ekonomi kreatif. Setelah bagian ekonomi, ya, Biro Ekonomi Pemprov Jabar. Cukup banyak Pak ya, 9 ya? 9. Baik. Yang menarik itu Pak, masalah pertanian Pak ya. Ya. Sebenarnya Pak, di Jawa Barat ini apa sih unggulan produk atau produk pertanian? Karena kayak di Sumatera ya, kayak duku Palembang, itu terkenal tuh Pak. Jeruk Medan, ya, kopi Aceh, Gayo, dan banyak Pak. Nah, di Jawa Barat ini apa sih Pak yang bisa dibanggakan Pak, produk pertaniannya Pak? Tentu padi ya. Padi. Padi ya, karena sentra padi nasional kan di kita ya. Ya, penghasil padi ini, jadi bisa nyebar ke seluruh Indonesia ya. Padi dari kita ya, dari Jawa Barat, dari sentra Indramayu, Subang, Indramayu, Cianjur ya, Bandung, Karawang ya. Itu kan sentra-sentra beras ya, sentra padi. Tentu ini menjadi kewajiban kita, baik itu pemerintah provinsi maupun kita harus menjaga ya, menjaga jangan sampai alih fungsi lahan sawah ini pertanian Pak, ya? Perumahan, pabrik ya. Itu kayaknya nggak bisa direm deh Pak. Itu justru ya harus, istilah kalau kita dengar ya, sawah abadi ini harus dicetak sebanyak-banyaknya ya. Sawah abadi semua itu, baik itu dari Pemprov kabupaten maupun nanti di Pemdes ya, di pemerintah desa. Kuncinya di pemerintah desa sebenarnya. Pemerintah desa harus mengeluarkan peraturan desa bahwa sawah abadi di desa dia itu misalkan 10 hektar, 20 hektar. Nah, sawah abadi ini penting karena akan dilarang dialihfungsikan selamanya gitu. Nah ini yang semangat harus mempertahankan atau membuat sawah abadi setiap kota kabupaten ini seluas-luasnya gitu, untuk menopang industri beras nasional yang asalnya dari Jawa Barat ini gitu. Kemudian samping beras tentu kopi ya. Sekarang kan kopi lagi ini ya, 5 tahun terakhir kopi Puntang ya. Kabupaten Bandung ya, cukup kopi terkenal, Puntang, ya. Ada Pangalengan, ada Gambung gitu ya. Ini menjadi Arabica ya, sentra kopi Arabica yang tentu ini menjadi potensi yang sangat potensial. Terutama pasar ekspor ya sebenarnya. Termasuk ya kadang-kadang petani di Kabupaten Bandung khususnya yang ngambilin kopinya kita bukan dari kita sendiri langsung keluar, tapi diambil dari yang dari Medan kurang stok, ambil dari Kabupaten Bandung. Dari Aceh kurang stok untuk ekspor, ambil dari Kabupaten Bandung. Keluarnya kopi Aceh, keluarnya kopi Gayo. Itu ada Pak ya? Ada. Itu terjadi. Ada terjadi. Itu terjadi ketika musim panen di sini, bulan Maret, April, Mei ini itu musimnya panen kopi raya ya. Panen raya lah bulan Mei gitu. Nah, itu kan harus juga dijaga ya, bahwa kita punya kekhasan sendiri di Jawa Barat, tentu harus menjadi produk unggulan juga ke depannya. Ya, di samping kopi ya mungkin coklat ya, kakao ya, memang sentra kakao itu Sulawesi ya. Betul. Nah, cuman di Jawa Barat juga sebenarnya potensinya itu ada, apalagi hubungan yang paling dekat itu ya, mohon maaf, pabrik coklatnya ada di sini ya, ada di Kabupaten Bandung kan. Betul.
antara kebunnya kalau supply minimal lah berapa persen masuk ke pabrik itu jadi cepat harganya makin bagus banyak, karena transportasinya nggak terlalu jauh dari nggak susah dari jalan tol juga Sulawesi, gampang, tinggal langsung gitu ya. Apalagi kebunnya misalkan ada di daerah-daerah ketinggian di bawah 500 mdpl gitu ya, tanaman coklatnya ini ada pabriknya kan bisa langsung akses ke produksi pengolahan hasil bumi itu kopi itu gitu. Coklat gitu. Pak, tadi menarik Pak masalah sawah abadi Pak. Iya. Nah itu akan dilahirkan aturan atau ini sudah ada atau seperti apa Pak? Sudah ada itu, cuman kembali ke kebijakan di kepala desa sebenarnya. Kalau sawah abadi ini, karena penting sekali kalau bicara sawah abadi ini, karena mereka antara dua pilihan gitu untuk desa, ya. Kan kalau kepala desa kalau ada transaksi jual beli tanah. Ada fee kan, halal ya, legal. Ada gitu. aturannya. Ada aturannya ya. Betul. Satu sisi dia harus mempertahankan kebutuhan pangan wilayahnya, yang selama ini mohon maaf mungkin kita ketergantungan impor masih tinggi kan, dari luar, dari Vietnam, dari Thailand lah, dari negara-negara ASEAN. Tentu ini menjadi solutif ketika apalagi Pak Prabowo ya presiden kita ingin swasembada lagi ya, kata orang sebagian, wah ini kaget gitu, terkaget-kaget dengan visioner presiden kita ini gitu. Cuman buat kita itu bagus, positif, dan memang harus begitu, harus jadi trigger gitu bahwa kita yakin kita bersuasembada pangan kembali gitu ya. Dan harus ditopang tidak hanya oleh kementeriannya saja, tapi sampai tingkat provinsinya, kabupatennya, sampai ke desa. Karena di desa lah itu yang mempunyai kekuatan untuk menentukan ini sawah jadi perumahan atau bertahan sawah itu kan di paling bawah di pemerintahan desa. Itu yang menurut saya paling penting itu. Karena memang yang langsung bisa dirasakan oleh desa itu sendiri adalah saat ada transaksi Pak ya. Ya, betul. Sementara padi ini harus menunggu dulu, 3 bulan, ada proses ya. Pak ya. 3 bulan, dan tentu tidak bisa menikmati, ya mohon maaf ya, semua produk budidaya kita ya, tanaman itu kan pasca panennya tuh nggak ada yang menjamin harganya. Makanya saya selama ini lihat tuh di pertanian tuh harus saya konsenin di situ. Kenapa? Kadang-kadang ya mohon maaf, harga jualnya tidak ada yang jamin, ya. Pupuk subsidinya langka, ya. Jalan menuju usaha taninya ke kotanya itu jalannya kebanyakan kan tidak bagus. Kadang-kadang pakai ojek motor ke hutan gitu ya, atau ke pinggiran gitu. Itu kan mau tidak mau akan menambah kos produksi mereka, kos untuk transportasi gitu. Nah, Pak, untuk komoditas kopi Pak ya, dan komoditas produk pertanian lainnya. Kopi secara khususnya Pak, akhir-akhir ini harganya cukup melambung Pak. Sangat-sangat tinggi Pak. Betul. Tapi petaninya Pak, betul. Rasa-rasanya ya sekilas penglihatan mata begitu-begitu aja Pak. Nah apa nih Pak? PR-nya sebenarnya di mana Pak? PR-nya sebenarnya gini, petani kita harus didorong, dia harus hilirisasi. Kalau dia dia produksi ya, petaninya, ini yang untung kan di tengah. Dia kafe ini pemakainya. Betul. Tengahnya ini yang paling banyak diuntungkan. Karena dia yang mengendalikan harga. Tidak hanya di kopi sebenarnya, di semua komoditas lainnya seperti itu. Cuman kalau si petani ini punya kelompok tani kopi, kemudian dia punya kafe, punya perusahaan yang dia sendiri langsung sama konsumen, tentu ini akan dipotong, ini jalur ini harus dipotong jalur ini. Nah terus kemudian gini, kan di kopi itu ada yang namanya cherry, buahnya. Nah petani ini kan jual cherry. Betul. Nah bagaimana dia harus bisa mengolah kopi sampai green bean yang nilainya lumayan lah ya. Atau dia petani harus bisa menjual sampai roasting.
Atau petani itu harus jual sampai bubuknya. Udah di Green Deal. Nah, itu kita harus dorong itu. Si petani-petani kita harus berani seperti itu. Tidak hanya dia metik saja cherry. Kan kebanyakan petik merah ya. Yang merahnya cherry ini kita kilo jual dapat uang kan. Tapi kalau dia proses jadi gabah, jadi green bean, itu nilainya taruh ya paling tinggi sekarang misalkan di 13.000 sekilo. Paling rendah itu bisa 6.000 sekilo. Cherry. Kalau diolah jadi gabah nilainya kan lain lagi. Bisa 18.000. Kalau jadi green bean-nya 120.000, Pak. Ya green bean udah segitu kan. Apalagi bubuknya. Betul. Sudah green, udah bentuk. Itu kan hampir 1 kilo itu berapa? Hampir 250. Nah, kalau ini bisa mereka ilmunya, sarananya, dukungannya, fasilitasnya buat berkelompok petani kopi bisa seperti itu saya jamin petaninya makmur. Dari hulu sampai hilir dia kerjain sendiri. Cuman tantangannya yang ini nggak akan diem. Yang bandar. Betul. Emang diem? Enggak. Si bandar apa? Pola bandar adalah apa? Ijon sistemnya. Belum panen misalkan bulan ini November nih ya. Udah di booking Pak ya. Kasih 100 juta, kasih 200 juta. Petani lagi butuh-butuhnya. Aduh iya ya. Kita nggak tahu. Mahal Pak, benih mahal. Terus nanti belum tahu nanti cherry-nya harganya apa 13.000, apa 8.000 atau 5.000. Mending diterima sekarang ya Pak. Sekarang ya. Kan itu kena. Dia nggak akan diam, malah berani. Dia nggak punya kebun kadang-kadang. Soalnya 200 juta, 100 juta, dia kasih pinjam uang 200 juta loh. Jadi dari mereka cerita, ini uang saya tawarin 200 juta, mintanya berapa ton? Nanti pas panennya bulan apa? Maret. Udah mulai panen, Maret, April, Mei. Otomatis si petani goyah tuh. Goyah loh kalau dikasih uang duluan ya. Mereka kan, nanti gimana nanti akhirnya. Akhirnya jadi utang, akhirnya jadi beban. Akhirnya, ya mohon maaf, itu rentenir, tengkulak masuk kan. Untuk mereka menyelamatkan seolah-olah seperti itu. Padahal ada beban itu. Beban di ijon itu jadi beban awal kan. Gitu. Apa Pak kira-kira wadah untuk para petani ini supaya kuat? Apakah bentuk kelompok koperasi atau apa nih bisa Pak? Ya, yang ada kelompok tani. Memang ada sih kelompok tani kopi ya. Di Bandung, di Bandung Selatan, di Puntang, itu ada tokoh-tokohnya lah banyak. Nah, mereka itu kebanyakan berhimpun dalam satu komunitas kelompok tani hutan biasanya di kopi, kemudian dia bentuk koperasi, ada yang beli gitu ya, sampai-sampai kan mungkin bersaingnya dengan pembeli-pembeli yang dari Sumatera datang ke sini, mereka mengambil kopi-kopi hasil Jawa Barat sampai Kabupaten Bandung. Gitu. Jadi diubah brandnya menjadi produk mereka pulau sendiri Pak ya. Itu udah bukan rahasia umum lagi seperti itu gitu. Dan sudah berlangsung bertahun-tahun Pak. Bertahun mungkin. Iya, udah lama. Jadi karena kenapa? Kalau saya bilang ini kopi ini kayak komunitas emas. Tambang emas sebenarnya. Karena kenapa? Setelah green bean itu kan kalau kita penyimpanannya bagus, itu bisa tahan berapa tahun ke depan. Dan ketika harga nanti dia buka, harga mungkin lebih melambung. Ini kopi saya punya produk tahun 2020 nih. Green bean-nya udah bagus, beda ininya gitu ya. Ketika di roasting itu kan ininya lebih kayak apa? Kayak wine juga Pak ya. Gitu ya. Semakin lama makin mahal dan bagus ya. Ada ilmunya, ada yang mereka yang di Bandung ya, di kota Bandung itu ada pengepul. Nah, dia didiemin ya. Kalau di mana dia jalan ABC itu kan ada ya. Nah, itu kan wangi terus kan kalau udah dia lagi ngerosting tuh. Segar gitu. Nah, itu model-model itu sebetulnya bagaimana peluang di petani kopi ini sangat terbuka gitu, sangat terbuka. Karena dengan kebijakan kehutanan ya, Kementerian Kehutanan ada program hutan fungsi sosial ya.
kehutanan fungsi sosial, itu mereka, si petani-petani yang ada di hutan ini diberi lahan untuk mereka garap, tapi harus tegakkan di bawahnya. Selain pohon, ya mereka tanamin kopi, gitu, tanaman yang kapulaga, gitu, yang punya nilai, yang nilainya tidak nunggu sekaligus apa ya? Ya sekitar bulan Maret sudah punya uang lagi. Oke. Jadi tidak nunggu puluhan tahun gitu ya. Tahun, ya. Tapi dia ada komunitas yang buat mereka untuk menyambung hidup gitu. Oke. Baik Pak, tadi ada 9 ya yang di bawah Komisi 2 ini Pak ya. Iya, mitra. Tapi memang yang paling menarik itu adalah masalah pertanian ini Pak. Iya. Ya, di Provinsi Jawa Barat beberapa tahun yang lalu ada petani milenial, ada programnya seperti itu, dan tapi sekarang kelihatannya ini seperti melempem Pak. Dan anak-anak muda mengibaratkan petani itu adalah pekerjaan orang-orang tua Pak, yang sudah sepuh ya. Yang dilihat di kebun, di lahan-lahan pertanian itu memang yang terlihat itu ya memang yang sudah sepuh Pak, yang di sawah, di ladang dan sebagainya. Nah, tantangannya nih Pak, gimana nih anak muda bangga sebagai petani Pak? Sekarang ini anak muda itu bangga menjadi barista, ya itu gengsi sosialnya tinggi tuh Pak, sebagai barista. Walaupun mungkin ya Pak dari segi salary-nya, penghasilannya, jangan-jangan petani itu lebih banyak duitnya Pak gitu Pak. Tapi belum pede mungkin menjadi saya petani nih. Gitu, Pak. Gimana nih Pak? Jadi gini, kita bedakan dulu petani dan buruh tani ya. Baik. Petani dan buruh tani. Nah, selama ini mohon maaf, framing, angle media, mohon maaf ya teman-teman ya, kasih masukan. Ketika berbicara tentang pertanian, apa yang disorot? Orang kakek-kakek yang lagi macul, lusuh. Frame-nya, angle-nya. Nah, jadi ketika anak-anak muda lihat, ngapain? Enggak, ngapain mau gitu, hitam ya, kadang-kadang wah, ya kena ya sepuh ya kebanyakan gitu. Wah, mungkin dia yang lihat itu buruh tani. Ya. Jarang kita tampilkan ya anak-anak muda atau petani yang berhasil. Yang dimunculkannya itu misalkan dia bawa Fortuner, rumahnya mewah. Jadi angle-nya. Jadi framing-nya kan tidak seperti itu. Jadi dari SD kita ini dari buku pelajaran, dari buku itu gambarnya seperti itu. Mohon maaf mohon maaf. Sehingga anak-anak muda kita ngapain? Jalan kaki, bawa pacul. Bawa kaki, bukan jalan datang ke sawah bawa mobil dia, turun, bawa double kabin, buat turun pakai alat, masuk naik traktor. Kan lain kalau frame yang dibangun dari awal seperti itu. Ya, jadi itu ada pilihan. Nah, jadi buat kita dari awal ini ya bicara bahwa kenapa kok minat anak-anak muda sekarang, generasi muda itu nggak mau ke petani. Itu mungkin salah satunya di situ, frame yang ketanam itu dari situ harus dirubah itu. Kedua, nilai mereka mungkin anak petani, dia merasakan entah itu dia petani atau pemilik lahan ya. Kadang-kadang kan sistem yang di Jawa Barat kebanyakan itu parawan. Dia saya punya lahan nih. Sama yang ngerjain petani. Itu bagi hasil. Parawan 7,5. Setelah panen, dijual, berapa dikurangi beli bibit, beli pupuk, bersihnya bagi 2. Kan mulanya gitu. Tidak gaji honor bulanan harian. Tidak kan. Tidak seperti itu. Mereka sendiri yang ngerjain, tapi lahannya lahan pemilik lahan itu. Nah, yang disebut petaninya kan yang mana? Yang pemilik lahannya atau petani yang mengerjakannya gitu. Karena kebanyakan sekarang sudah tidak punya petani kita nggak punya lahan sendiri kan. Yang kayak di Kabupaten Bandung, pemiliknya orang Kota Bandung, pekerjanya orang Kabupaten Bandung, tapi dia dapat dari yang parawan itu, dapat hasil dari itu, disebutnya kan petani juga itu. Nah, jadi hasil gitu, dari hasilnya, hasil
Misalkan saya punya lahan ya di pinggir jalan desa. Kalau saya buat ruko kita sewain sebulan kita dapat berapa? Kalau ada 5 ruko di situ dengan sepetak tanah, kita menghasilkan misalnya taruh 80 juta setahun. Setahun. Nah, kalau kita dibiarkan dengan sawah, di sana menghasilkan berapa kuintal gabah yang menghasilkan. Penghasilannya ternyata lebih baik jadi ruko daripada jadi tanah. Tapi dari situ juga mereka nggak mau. Ngapain? Nah, ya ngapain, penghasilannya masih katakan di bawah. Tapi kalau misalkan mereka bicara hasil yang mereka kreatifkan, dikreasikan, misalkan nanam padinya yang organik, ya jangan konvensional. Nanti berasnya kalau panen tidak dijual ke orang, kita olah, kita branding sendiri, harganya kan lain lagi. Nah, kalau kita tambahkan bahwa di pertanian itu tidak hanya seperti yang prem awal dia tahu bahwa hasilnya biasa-biasa saja, kita sedikitnya harus memberikan wawasan tambahan buat anak muda sekarang. Buat tidak hanya padi doang, gabah, jual gabah selesai. Tapi kalau dia kreatif, gabahnya gabah organik, dari organik harga beras organik lebih mahal daripada konvensional biasa, ya. Nah, kan ketertarikan itu, harganya bagus, peminatnya banyak. Kita seninya dia akan coba-coba, minimal coba-coba, termasuk di dunia peternakan gitu ya. Mereka paham dengan dunia peternakannya, hasilnya tidak hanya di ujung gitu, yang mereka tahu instan kan. Anak-anak sekarang kan instan ya, inginnya cepat menghasilkan. Gitu. Nah, kita kasih pemahaman buat mereka bahwa di dunia pertanian tidak bisa instan. Kalau mau instan harus jadi broker, punya uang beli, ya. Nah, posisi-posisi itulah. Tapi kita tawarkan bahwa potensi di hasil pertanian ini sebenarnya kalau kita olah, baik itu di hilir, di hulu, di tengah, itu bisa menjanjikan sebenarnya buat anak muda sekarang, menjadi pilihan pilihan untuk mereka berprofesi jadi petani, ya. Jadi tidak melulu dia petani itu adalah nyanggul, itu ya. Nah, frame yang kebangun karena kita dari dulu ya seperti itu ya. Jadi frame-nya kesedihan, Pak ya. Kesedihan. 3 bulan sekali panen. Ya. Jadi orang teh nggak mau seperti inginnya kita minimal penghasilan bulanan lah, kayak gitu ya. Tidak per 3 bulan dalam sebuah rentan panen gitu, rentan panen gitu. Ya, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Rasa-rasanya fraksi Demokrat ini nggak salah menempatkan Bapak untuk di Komisi 2 nih, Pak. Khususnya untuk yang saya nilai nih, Pak ya, sangat hatam terkait dengan pertanian dan peternakan. Jangan-jangan nih Bapak ini salah satu pernah menjadi petani nih, Pak, atau gimana, Pak? Karena kayaknya sangat-sangat menguasai nih, Pak, dunia pertanian dan peternakan ini. Saya sebenarnya nggak nggak menguasai, cuman atau sempat mewadahi para petani-petani yang masih kecil gitu, Pak. Saya kan orang hukum nih. Ya. Dulu lulusan saya S1-nya hukum. Iya. Kuliah ya kebetulan aja punya istri orang pramuka di pertanian kan. Ya. Istri saya itu penyuluh pertanian kan. Oke. Kolaborasi dong ini, Pak ya. Tepat ya. Meskipun saya orang hukum, tapi kok jadi seneng, hobi ya. Jadi budidaya ayam, pedaging, budidaya sapi, ikan, ya pernah saya coba semua. Ayam petelur gitu ya. Terus kemudian komunitas petani kalau curhat kan sering saya dengar, istri saya lagi tugas saya antar, saya kadang-kadang dengar. Iya, saya dari dulu lah, dari sebelum jadi dewan ya. Karena saya orang pramuka, jadi nggak gengsi lah, datang duduk di tepi sawah, di galengan, ngobrol. Nah, dari situ permasalahan, makanya sebelum jadi dewan tuh tahu permasalahan petani itu kan satu,
ketersediaan subsidi pupuk ya. Ya. Kedua, pasca panen. Ya. Pasca panen ya harga yang tidak stabil, yang tidak bisa tidak ada jaminan ya gitu. Kemudian fasilitas jalan usaha tani yang fasilitas transportasinya. Kemudian perlengkapan sarana prasarana pertaniannya yang selama ini kekurangan. Itu keluhannya kan itu aja. Buat petani itu, baik itu petani di daerah A, daerah B, daerah C, hampir sama semua. Jadi mereka intinya mereka punya semangat untuk mensejahterakan diri, tapi tantangan yang ada itu perlu intervensi dari pemerintah. Ya. Perlu intervensi, perlu yang ngambil kebijakan, harus dong fokuskan ke pertanian. Apa yang menjadi kendala mereka? Ya tidak jauh seperti tadi yang saya sampaikan. Nah itu dong, pertebal anggarannya, fasilitasnya, barangnya, aksesnya, termasuk modal ya. Ayo dong, pertebal di situ untuk petani khusus. Ya alhamdulillah kelihatan di Kabupaten Bandung ini agak sedikit ada perbaikan ya, kayak mohon maaf saya bukan seolah-olah ini Jawa Barat mencontoh Kabupaten Bandung. Ya, ya. Sekarang di petani di Kabupaten Bandung kan ada diasuransikan di BPJS kan. Tenaga kerjaan ya Pak. BPJS tenaga kerja. Ya. Ya minimal kan dia profesi diakui. Betul. Minimal ketika petani di Kabupaten Bandung diberi asuransi BPJS dan dibiayai preminya oleh pemerintah, minimal terbantu. Pertama, ya kita tidak tahu dari rumah ke sawah, ke kebun, ke hutan itu tiba-tiba ada kejadian accident sesuatu, ya itu ada perhatian. Kemudian anaknya dapat fasilitas-fasilitas yang menurut saya terobosan. Nah, insya Allah di Jawa Barat kemarin kita rapat dengan komisi di komisi itu akan ada petani-petani asuransi mikro yang disebut itu. Ya. Semua petani di Jawa Barat akan diasuransikan juga. Ini terobosan buat saya ini bagus ya. Buat mereka minimal lah profesi mereka terlindungi oleh negara gitulah itu. Jadi sesuatu yang baru gitu ya. Harus mereka berani ya. Berani buat mereka gak gampang jawabannya. Kita pengadaan traktornya diperbanyak, pengadaan pompanya diperbanyak. Bukan itu saja, tapi ada kreativitas. Seperti apa yang buat mereka bisa sejahtera gitu. Oke. Baik Pak, ini terakhir mungkin ya Pak. 1 bulan lebih menjadi anggota Dewan. Tentunya Bapak sudah belanja banyak masalah nih Pak. Yang dilihat khususnya untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Mitra Komisi 2 ini Pak. Nah, mungkin banyak masyarakat, petani, ya pelaku peternakan dan sebagainya itu yang sudah hampir menyerah dengan kondisi saat ini. Harga pangan untuk pakan ternak itu mahal, pupuk, benih dan sebagainya mahal. Nah, seandainya mereka ini ingin menyampaikan keluhan-keluhannya mereka Pak, ya mereka ini pasti membutuhkan sosok nih ya, sosok yang bisa memberikan solusi yang real. Nah, apakah masih memungkinkan masyarakat itu untuk datang ke rumahnya yang di Jalan Diponegoro sana Pak? Dan apa pesan optimis yang bisa Bapak bagikan kepada para petani-petani, orang-orang yang ada di yang sangat kita butuhkan sebenarnya, mereka ini dibutuhkan. Apa nih Pak pesan-pesan yang bisa disampaikan Pak? Baik. Jadi buat Bapak Ibu petani ya, para petani, saya ucapkan terima kasih yang tanpa lelah selama ini berkorban buat kita semua. Bagaimana komoditas-komoditas yang ada di Jawa Barat ini masih tetap ada ya. Buat kami tak salah saya mengucapkan banyak terima kasih buat mereka. Kemudian di tengah gempuran masalah ya, gempuran permasalahan, tentu kami anggota Dewan Provinsi juga ingin terus mengawal, memperjuangkan aspirasi dari
permasalahan dari mereka-mereka di dunia pertanian ini. Dan saya siap di Komisi 2 dari fraksi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi dan harapan-harapan petani untuk bisa maju ke depannya. Dan di tengah keterpurukan, di tengah permasalahan, tentu kita masih tetap optimis, ya masih tetap optimis bahwa di dunia pertanian ini harus terus berkembang dan bertahan, ya apalagi khususnya kepada anak-anak muda, ya generasi muda kita. Ayo cintai dunia pertanian kita, karena kita ke depan itu nggak mungkin makan tembok makan semen gitu, pasti makanya makan plastik gitu. Kita harus makan beras, dan berasnya ini kan jangan berharap dari impor terus, tapi dari kita sendiri ya. Sekarang kan budidaya terobosan, misalkan di Ciamis ya, saya punya teman pengurus pramuka di Ciamis tuh, mereka sudah melatih anak-anak pramuka nanam padi di atas polybag, tidak di sawah, simpan di rumahnya, simpan di sanggar-sanggar pramuka ya, di halamannya. Itu mereka nanam padi pakai polybag. Sesuatu yang buat kita, buat anak-anak muda ini ada motivasi bahwa nanam padi itu nggak harus ke sawah gitu ya. Jadi contoh kecil. Ayo kita sama-sama berjuang untuk membantu mensejahterakan para petani kita di Jawa Barat untuk tetap sejahtera, tetap negara hadir di bawah negara hadir di tengah permasalahan mereka. Yang jelas, yang tadi saya minta juga pihak pemerintah, urusan pupuk subsidi ini harus diperbanyak untuk di Jawa Barat, dan tidak boleh ada mafia pupuk ya. Ini kemudian tadi juga Alsinta kita, alat yang mendukung produksi para petani kita terus diperbanyak, jalan usaha taninya diperbagus ya, jalan usaha pertanian di Jawa Barat itu harus diperbagus, dan terakhir harus ada solusi terobosan baru dari pemerintah provinsi mengenai jaminan pasca panen, jaminan harga untuk pasca panen mereka. Jadi jangan mereka harga yang diterima oleh mereka di bawah harga standar mereka berproduksi. Ya, kemarin ya isu 2 minggu yang lalu, petani bawang daun, petani tomat, petani yang horti ya, yang sayur-sayuran itu mereka akhirnya dilempar-lempar, akhirnya dibuang. Apalagi tomat ya, apalagi tomat ya, dibiarkan busuk di pohonnya. Nah, hal seperti itu ke depan ya mohon pemerintah harus turun tangan, pemerintah harus menjaga pasca panen ini gitu. Itu saja mungkin Mas yang perlu saya sampaikan. Dan Pak Saiful Bahri masih tetap membuka pintu untuk kita, masyarakat, untuk setiap keluhan-keluhan yang ada ya Pak. Insya Allah ya, setiap reses saya akan bersama petani-petani yang saya selama ini curhatkan ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya saya di sini di legislatif, insya Allah ingin memperjuangkan aspirasi dari mereka semua. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sehat selalu. Ya. Baik, itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Pak Saiful Bahri terkait dengan berbagai permasalahan, dan tentunya ditambahi dengan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya di dalam dunia pertanian. Demikian untuk program Adikarya Parlemen. Saya Daniel Lemanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih.